akan menjelaskan mengenai perbedaan DNA dan RNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid dan RNA adalah ribonucleic acid. Keduanya ini adalah komponen yang berperan sebagai pembawa informasi genetik. Apa aja sih perbedaan DNA dan RNA? DNA dan RNA tersusun atas rantai panjang kumpulan nukleotida atau rantai polinukleotida. Keduanya terdiri dari ikatan fosfat, gula, dan pasangan basa nitrogen yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada jenis gulanya. Pada DNA, itu dia kehilangan satu atom oksigen. Perbedaan selanjutnya terdapat pada basa nitrogennya. DNA terdiri atas 4 basa, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin yang disimbolkan dengan A, G, T, dan C. Hampir sama seperti pada DNA, RNA juga terdiri atas adenin, guanin, dan sitosin. Perbedaannya adalah jika di DNA terdapat timin, maka di RNA terdapat urasil yang disimbolkan dengan huruf U. Perbedaan selanjutnya adalah bentuk atau strukturnya. DNA terdiri dari 2 untai nukleotida yang saling terpaut dan membentuk struktur seperti tangga spiral atau double helix. Sedangkan RNA bersifat tunggal atau single. Perbedaan selanjutnya adalah letak DNA dan RNA. DNA terletak di nukleus, sedangkan RNA terletak di sitoplasma. Perbedaan selanjutnya adalah fungsi dari DNA dan RNA. DNA berfungsi untuk menyimpan informasi genetik untuk mengendalikan faktor keturunan. Sedangkan RNA berfungsi untuk proses biologis seperti sintesis protein, pembawa asam amino, dan regulasi genetik. Dengan mengetahui perbedaan dari DNA dan RNA, dapat membantu untuk membedah peran keduanya dalam genetika. Walaupun memiliki perbedaan, DNA dan RNA, namun kedua molekul tersebut dapat bekerja sama serta memenuhi peran utamanya dalam genetika. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis dapat dibedakan melalui definisi. Definisi dari mitosis yaitu bagian dari pembelahan sel di mana kromosom di dalam nukleus itu terbelah menjadi 2 set kromosom yang identik dan masing-masing memiliki nukleus. Sedangkan untuk definisi dari meiosis yaitu pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Selanjutnya, perbedaan melalui tipe reproduksinya. Pada pembelahan sel mitosis diketahui tipe reproduksinya adalah aseksual. Sementara pembelahan meiosis adalah pembelahan sel dengan tipe seksual. Selanjutnya yaitu perbedaan melalui tempat terjadinya. Untuk pembelahan mitosis terjadi pada semua jenis organisme, baik mikro maupun makro, akan mengalami atau melewati proses pembelahan sel secara mitosis. Sementara pembelahan meiosis itu cenderung dialami oleh beberapa makhluk hidup seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Selanjutnya, perbedaan melalui fungsi dan jumlah anak yang dihasilkan. Mitosis itu biasanya terjadi pada proses reproduksi, pertumbuhan, dan juga perbaikan sel pada tubuh suatu organisme. Nah, sementara meiosis terjadi untuk pembelahan sel genetik suatu organisme melalui reproduksi seksual. Kemudian jumlah anak yang dihasilkan oleh proses mitosis ini menghasilkan 2 sel diploid yang sama persis. Sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel haploid dengan sedikit perbedaan
pada setiap sel anak dengan induknya. Perbedaan selanjutnya terletak pada fase. Yang pertama, mitosis. Tahapan mitosis yaitu interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Tahap pertama yaitu interfase, tahap di mana sel anakan yang baru dihasilkan dari pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Kromosom terdiri dari serat kromatin yang panjang dan melingkar, sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Tahap kedua yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom melakukan replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan saat mikrotubulus mulai terlihat dan membentuk benang-benang spindel, yang kemudian menebal dan membentuk kromosom. Pada akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang, dan sentrosom akhirnya tiba di kutubnya. Tahap ketiga yaitu metafase. Pada tahap ini, baik nukleus maupun membran inti sel tidak dapat dilihat. Setiap kinetokor sentromer terhubung ke satu sentrosom oleh benang spindel. Selanjutnya, pasangan kromatid bergerak ke bidang ekuator atau bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Tahap keempat yaitu anafase. Pada tahap anafase ini, kromatid dipisahkan dari bagian sentromer dan membentuk kromosom baru. Setiap kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan oleh benang-benang spindel. Jumlah kromosom yang ditarik ke kutub satu sama dengan jumlah kromosom yang ditarik ke kutub lainnya. Jadi jumlahnya sama. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir mencapai kutubnya masing-masing. Pada tahap ini, sitokinesis juga sudah mulai terjadi. Tahap kelima yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom mencapai kutubnya masing-masing, dan benang spindelnya mulai hilang, dan membran inti sel mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang berbeda. Kromosom kemudian menipis dan kembali menjadi benang kromatin. Tahap terakhir yaitu sitokinesis. Pada tahap ini, sitoplasma menyempit di bidang ekuatornya, dan terus menyempit hingga terbagi menjadi 2, menghasilkan 2 sel anakan yang sama. Nah, tadi adalah fase mitosis. Sekarang kita masuk ke fase meiosis. Meiosis dibagi menjadi 2 tahapan utama, bersama dengan 4 tahapan lain yang harus dilewati. Fase meiosis 1 dan fase meiosis 2, yang berarti pembelahan diri meiosis terjadi 2 kali, berbeda dari mitosis yang hanya terjadi 1 kali. Untuk meiosis 1 terjadi tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahap pertama yaitu profase 1. Pada tahap ini, membran nukleus dipisahkan, kromatin yang dibuat dari kromosom muncul, dan benang spindel akan mengalami 5 fase lain, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahap kedua yaitu metafase 1. Pada tahap ini, kromosom lengkap muncul di bagian ekuator, dengan benang spindel membentang dari kutub bagian ujung yang melekat ke setiap sentromer. Tahap ketiga yaitu anafase 1, di mana kromosom ditarik ke kutub-kutub yang berlawanan, kromosom tersebut akan diubah menjadi diploid. Tahap terakhir yaitu telofase 1. Pada fase ini, kromosom akan tiba di sisi yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan memecah hingga menghasilkan 2 jumlah sel. Selanjutnya, meiosis 2. Fase besar kedua ini juga memiliki beberapa tahapan penting, yaitu tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahap pertama yaitu profase 2. Dalam profase 2, kromatid mulai menempel pada sentromer. Tahap kedua yaitu metafase 2. Tahap ini dimulai saat ekuator menunjukkan kromosom dengan benang spindel yang membentang dari kutub bagian ujung dan menempel pada setiap sentromer. Tahap ketiga yaitu anafase 2. Ketika tahap terjadi, kromosom akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan, yang menyebabkan kromosom diploid berubah menjadi haploid. Tahap keempat yaitu telofase 2. Kromosom yang tumbuh sampai di bagian kutub dan terdiri dari 4 inti, dengan setiap inti memiliki setengah pasang kromosom dan 1 duplikat DNA. Kemudian, terjadi pemisahan hingga terbentuk 4 sel haploid.